Bab 1421. Eugene Schemmel, ambil ini. Ejek Leon. Kesombongan Eugene membuat Leon marah dan dia tidak mau melepaskan Eugene, jadi dia menyerang Eugene dan melancarkan serangan demi serangan. Sialan, ekspresi Eugene menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa Leon memiliki alat pertahanan dan tidak berani menghadapi Leon secara langsung, jadi dia terus mundur untuk menghindari serangan Leon. Sebagai seorang seniman bela diri di puncak negara penguasa, Leon tidak akan mampu melukainya lebih jauh bahkan dengan bantuan cermin penguasa. Namun, ia terluka dan bahu kirinya hancur, sehingga ia tidak bisa lagi bertarung dengan kekuatan penuh. Leon, di sisi lain, tidak membuang-buang energi untuk bertahan dan fokus untuk maju dengan ganas. Tak lama kemudian, Eugene mendapati dirinya dalam posisi di mana ia tak punya kesempatan untuk melawan. Ketika ia menyadari bahwa ia bukan tandingan Leon, ia ingin lari, tetapi tak bisa meninggalkan Nigel. Tetap tiarap, Leon memanfaatkan sepersekian detik ketika Eugene teralihkan dan menyerangnya dengan serangan ganda. Eugene nyaris berhasil lolos dari gelombang pertama energi spiritual, namun disambar gelombang kedua energi sejati dan langsung tak berdaya. Dia hebat sekali. Penny terguncang hebat oleh pemandangan itu. Bahkan Damian tidak mampu mengalahkan Eugene, namun Leon berhasil melakukannya dengan mudah. Meskipun ia berhasil menang karena alat pertahanan yang dimilikinya, alat yang efektif sangatlah langka dan Leon harus mampu memperoleh alat tersebut, sebagai permulaan. Benar, dia tampak berpengalaman dalam pertempuran. Kemampuan bertarung dan refleksnya sangat hebat sehingga dia melampauiku. Damian bergumam kagum. Selain tingkat kekuatan, keterampilan bertarung, dan refleks juga sangat penting dalam duel antar seniman bela diri. Melalui pertarungan antara Leon dan Eugene, Damian dapat mengetahui bahwa Leon memiliki insting yang hebat dan akan menggunakan kekuatannya secara maksimal setiap kali ada kesempatan. Kalau tidak, Leon tidak akan dapat mengalahkan Eugene dengan mudah. Damian sangat terkejut menemukan seseorang semuda Leon begitu berpengalaman dalam pertempuran. Dia tidak tahu semua perkelahian yang diikuti Leon di Springfield City dan bagaimana dia nyaris lolos dari kematian di tangan Harold Lowe dan Field. Naluri Leon dibangun melalui pengalaman dan meskipun ia mungkin tidak dianggap sebagai seniman bela diri yang sangat kuat dalam hal tingkat kekuatan, ia jauh lebih unggul dibandingkan orang lain dalam hal pengalaman. Nigel, sekarang giliranmu. Dengan Eugene yang terjatuh, Leon berbalik dan melangkah ke arah Nigel dengan jahat. Nigel nyaris tak bisa duduk setelah beristirahat di tanah. Bab 1422. Leon, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Nigel yang ketakutan terus mundur. Menurutmu apa yang kulakukan? Aku sudah memberimu kesempatan untuk meminta maaf, tetapi kau tidak mau menerimanya. Kalau begitu, tidak ada ampun untukmu. Kata Leon dingin, sebelum menghentakkan kakinya ke kaki Nigel dengan kekuatan penuh tanpa ragu-ragu. Jangan, Nigel ternganga ketakutan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, tulang-tulangnya hancur. Dia meratap kesakitan dan langsung pingsan. Berani sekali kau, Leon. Tunggu saja, kami akan membuatmu membayarnya. Eugene melotot tajam ke arah Leon saat ia melihat Leon menghancurkan kaki Nigel. Meskipun dia sangat ingin mencabik-cabik Leon, dia terluka parah dan tidak mungkin bisa mengalahkan Leon. Aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kau akan membuatku membayar. Anggap ini sebagai peringatan. Aku tidak akan melakukan apapun kepada kalian berdua karena rasa hormatku kepada garis keturunan pertama. Tetapi jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, aku akan melenyapkan setiap anggota di garis keturunan kedua. Leon memperingatkan dengan dingin. Dia menyebutkan sejak awal bahwa dia akan mematahkan kaki Nigel untuk mencari keadilan bagi Ruth dan Cynthia. Karena tujuannya telah tercapai, dia tidak berniat mengejar Eugene. Namun, jika Nigel dan Eugene berani menimbulkan masalah lagi padanya, Leon bertekad tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kenapa kau? Wajah Eugene memerah karena marah pada kesombongan Leon, tetapi terdiam ketika Leon membuktikan dirinya lebih kuat dari mereka. Sombong sekali. Tepat saat itu, mereka mendengar suara gemuruh. Sebuah mobil mewah melaju ke arah mereka dan begitu berhenti, Rick keluar dari mobil bersama dua pengawal. Ayah, kenapa ayah ada di sini?
Aku sangat senang. Eugene sangat gembira dan bergegas menghampiri meskipun rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Eugene, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Rick dengan nada muram saat melihat keadaan Eugene. Sebelum Leon bergegas ke Scamel's Mansion, Penny pergi ke rumah tempat garis keturunan kedua tinggal untuk mencari Nigel. Rick segera mendapat informasi tentang hal itu. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan karena khawatir Nigel dalam bahaya, ia langsung bergegas menyelamatkan Nigel. Begini masalahnya, Eugene melanjutkan menjelaskan apa yang terjadi. Apa, Leon yang melukaimu? Bagaimana mungkin? Rick tercengang. Melihat Damian juga hadir, Rick berasumsi bahwa Damian adalah orang yang melukai Eugene dan tidak menyangka kalau pelakunya adalah junior seperti Leon dalam mimpi terliarnya. Bab 1423. Leon memiliki pertahanan diri dan hanya berhasil melukai saya dengan bantuannya, jelas Eugene. Alat, aku mengerti. Rick akhirnya menyadari bagaimana Leon bisa mengalahkan Eugene, yang berada di puncak Overlord State. Ayah, Leon mematahkan kaki Nigel. Ayah harus membalaskan dendam Nigel. Eugene menggerutu. Apa, sialan kau, Leon Wolf? Beraninya kau. Dengan geram, Rick melambaikan tangannya dan melepaskan energi sejatinya untuk menyerang Leon. Tunggu dulu. Damian tersentak dan melangkah maju untuk berdiri di hadapan Leon. Paman Rick, Nigel yang salah di sini. Sudah cukup buruk bahwa Eugene tidak mau mendengarkan alasan dan bersikeras menindas Leon. Apakah kamu akan menindas Junior juga? Tanya Damian tajam. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Dia mematahkan kaki Nigel dan melukai Eugene dengan parah. Tidak bisakah kau lihat betapa kejamnya dia? Aku akan menghancurkannya untuk membalaskan dendam Nigel dan Eugene. Rick meraung marah. Sepertinya kau bertekad menyalahkannya. Nigel lah yang memulai semua ini dan Leon hanya membela diri. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkannya? Damian mencibir. Sejak mengetahui bahwa Nigel menangkap teman-teman Leon, dia tahu bahwa tujuan Nigel adalah untuk menyakiti Leon selama ini. Setelah Eugene dan Rick muncul, dia memastikan bahwa ketiganya pasti menyalahkan Leon atas kegagalan mereka mengambil alih kekuasaan saat ulang tahun Patrick dan berusaha melampiaskan kemarahan mereka pada Leon. Cukup, Damian, aku peringatkan kau. Ini bukan urusanmu. Sebaiknya kau minggir. Kalau kau menghalangi, aku juga akan berurusan denganmu. Kata Rick dengan kejam. Aku tidak akan mundur. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku ingin melihat seberapa tidak tahu malunya dirimu. Damian berdiri teguh tanpa rasa takut. Dia tahu bahwa Leon menghadapi pembalasan dari garis keturunan kedua karena dia menyembuhkan Damian, dan pada gilirannya menghancurkan rencana Eugene untuk menggantikan Damian sebagai pewaris. Karena Leon hanya terseret ke dalam kekacauan, Damian menolak untuk tinggal diam saat Rick menyerang Leon. Baiklah, kau yang meminta ini. Rick mencibir dan mengumpulkan energi sejatinya di telapak tangannya saat ia berencana untuk menyingkirkan Damian, sebelum meluangkan waktu untuk menyiksa Leon. Karena Damian adalah pewaris masa depan bisnis keluarga Scamel dan mendapat dukungan dari Patrick dan para tetua, Rick tahu bahwa ia tidak bisa membunuh Damian, tetapi ia punya alasan tidak sah untuk melumpuhkan Damian dan selama Damian tidak terluka parah, Patrick tidak akan bisa menghukum garis keturunan kedua karenanya. Tunggu sebentar. Melihat Rick hendak menyerang Damian, Leon melangkah maju karena dia tahu Damian tidak akan mampu melawan Rick. Damian, biar aku yang mengurusi si tua brengsek ini. Anggota garis keturunan kedua tidak masuk akal sampai-sampai mereka benar-benar barbar. Kalau dia benar-benar ingin mati, aku akan mencabut garis keturunan kedua itu, akar-akarnya. Kata Leon dengan jahat. Bab 1424. Apa, Leon? Kau sudah gila. Damian tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Leon. Meskipun Leon memiliki alat pertahanan dan berhasil mengalahkan Eugene dengan bantuannya, Rick adalah salah satu dari dua seniman bela diri di negara Kaisar dalam keluarga sejak ia mencapai tingkat tersebut beberapa bulan yang lalu. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara negara penguasa puncak dan negara Kaisar. Karena level Leon tidak cukup tinggi, ia tidak akan mampu menggunakan alat itu secara maksimal dan sangat mengesankan bahwa Leon berhasil menangkis serangan dari seorang seniman bela diri di negara penguasa puncak.
Damian sama sekali tidak menyangka bahwa Leon akan mampu melakukan hal yang sama kepada Rick, yang saat itu berada di negara Kaisar, dan mengandalkan alat pertahanan saja akan mematikan. Aku benar-benar waras. Jangan khawatir, Damian. Mengurusi si tua brengsek ini akan mudah, kata Leon dengan percaya diri. Seperti yang diprediksi Damian, cermin penguasa hanya dapat menangkis serangan dari seniman bela diri di puncak negara penguasa atau lebih rendah dan tidak akan membantu Leon saat ia menghadapi lawan di negara Kaisar. Namun, selain cermin penguasa, ia memiliki kartu lain untuk dimainkan, kekuatan energi potensial yang ia terima dari Master Hazlewood. Kekuatan energi potensialnya sangatlah kuat dan terbatas, jadi akan sia-sia jika menggunakan salah satu dari 3 kekuatan yang dimilikinya pada Rick. Tetapi Rick ingin Leon mati dan Leon harus menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk melindungi dirinya. Sombong sekali. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Marah, Rick melepaskan energi sejatinya, yang menyerbu Leon dan Damian. Serang aku. Leon mendengus dan merogoh sakunya untuk mengambil liontin yang berisi kekuatan energi potensial. Perkelahian hendak terjadi ketika mobil lain melaju ke arah mereka. Berhenti, teriak Patrick, sebelum keluar dari mobil bersama para tetua skemel lainnya. Akhirnya kau di sini, kakek. Syukurlah. Lega, Penny bergegas menghampiri Patrick. Kembali ketika Damian kalah dalam pertarungannya dengan Eugene, Penny bertindak cepat untuk mencari bantuan dari Patrick. Saat itu, Patrick sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua lainnya dan mereka langsung bergegas begitu Patrick menerima pesan Penny. Penny, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Tanya Patrick dengan nada berwibawa. Kakek, beginilah yang terjadi. Penny menjelaskan situasinya secara singkat. Apa, maksudmu Leon mematahkan kaki Nigel dan melukai Eugene? Apakah kita mendengarnya dengan benar? Patrick dan para tetua lainnya semuanya terkejut. Patrick pernah disesatkan oleh Damian di masa lalu dan berasumsi bahwa Leon hanya dalam keadaan bawaan awal, jadi dia terguncang saat mengetahui bahwa Leon berhasil melukai Nigel dan Eugene sendirian. Kesannya terhadap Leon berubah drastis, tetapi dia segera pulih dari keterkejutan awalnya mengingat seberapa jauh situasinya meningkat. Bab 1425. Apa maksudnya ini, Rick? Garis keturunan kedua sudah begitu jauh dan jatuh begitu rendah sampai-sampai kalian menindas junior. Apa kalian sama sekali tidak menghormati garis keturunan pertama? Patrick meraung dan menatap Rick dengan dingin. Aku tidak setuju denganmu, Patrick. Leon mematahkan kaki Nigel dan melukai Eugene dengan cara yang paling kejam. Aku hanya ingin mencari keadilan bagi mereka. Apa salahku? Rick memprotes. Cukup dengan alasanmu. Nigel yang memulai ini dan Eugene mengejar Leon tanpa mendengarkan alasannya. Bahkan jika mereka terluka, mereka pantas mendapatkannya, kata Patrick. Meskipun dia setuju bahwa Leon telah bertindak terlalu jauh, kesabaran Patrick terhadap garis keturunan kedua habis sejak mereka berencana untuk mengambil alih kekuasaan selama pesta ulang tahunnya. Fakta bahwa Leon melukai Eugene dan Nigel membalaskan dendam terhadap garis keturunan pertama, dalam beberapa hal. Patrick, apakah kamu bersikeras melindungi Leon? Ekspresi Rick menjadi gelap. Benar, Rick, jangan berpikir sedetik pun bahwa aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Kau hanya melampiaskan kekesalanmu pada Leon setelah apa yang terjadi di hari ulang tahunku dan kau mengirim Nigel untuk mengejar Leon. Betapa rumitnya rencana ini. Patrick mencibir. Bahkan Damian berhasil memahami niat Nigel yang sebenarnya, sehingga pria berpengalaman seperti Patrick dapat langsung melihat rencana Rick. Bukan itu. Rick memucat dan bergumam. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Ini berakhir di sini. Jika kau tidak mau pergi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata Patrick tegas. Tapi aku, Rick mencoba membantah, tetapi langsung dipotong oleh Patrick. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Patrick menyipitkan matanya dan mengarahkan energinya yang sebenarnya ke arah Rick. Napas Rick tercekat di tenggorokannya karena gelombang energi yang mengintimidasi di hadapannya dan ia pun mundur. Meskipun dia juga berada di negara Kaisar, dia baru saja mencapai levelnya saat ini, sementara Patrick mencapainya bertahun-tahun yang lalu. Jika dia terus tidak menaati Patrick,
dia tahu bahwa dia hanya akan menderita jika Patrick kehabisan kesabaran. Baiklah, aku akan melupakan ini, katanya setelah menarik napas dalam-dalam. Meski enggan melepaskan Leon, Rick tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain menyerah. Nigel dan Eugene keduanya marah. Nigel sadar kembali dan kebenciannya terhadap Leon semakin dalam saat rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya, tetapi karena Patrick berpihak pada Leon, dia hanya bisa menyerah. Bab 1426. Tunggu dulu, aku keberatan dengan ini. Leon melangkah maju. Leon, ada apa? Patrick terkejut. Dia memaksa Rick dan yang lainnya pergi untuk melindungi Leon, dan dia terkejut bahwa Leon akan menolak pengaturan itu sementara Rick sudah menyerah. Penatua Skemel, peliharalah seekor harimau dan kau akan mengundang bencana. Menurutku kau harus lebih tegas dan mengakhiri ini. Kau harus menghentikan bahaya sejak awal, kata Leon dengan tulus. Sejak Eugene mencoba menggantikan Damian, Leon tahu bahwa Eugene dan Rick sama-sama dibutakan oleh ambisi mereka. Fakta bahwa Nigel menargetkan Leon adalah bukti bahwa mereka frustrasi dengan kegagalan tersebut dan jika diberi kesempatan, mereka akan membuat masalah lagi. Sebagai tindakan pencegahan, Leon berpikir bahwa Patrick harus memutuskan hubungannya dengan garis keturunan kedua atau melenyapkan mereka. Apa? Rick, Eugene, dan Nigel memucat serempak. Walaupun Leon bersikap halus, mereka dapat mengetahui bahwa Leon sedang mencoba meyakinkan Patrick untuk melenyapkan mereka. Terkejut melihat betapa kejamnya Leon, mereka menoleh ke arah Patrick dengan cemas. Tidak mungkin. Berhenti mengatakan hal seperti itu, Leon, kata Patrick dengan nada tidak senang. Dia bisa tahu kalau Rick dan Eugene ambisius, tapi kaki Damian lumpuh, dan tidak cocok menjadi pemimpin keluarga di masa depan, jadi bisa dimengerti kalau mereka mencoba mengambil alih karena mempertimbangkan keluarga. Yang terpenting, Rick adalah saudara-saudaranya dan dia tidak bisa membunuh mereka untuk mencegah mereka memberontak. Aku serius, Penatua Skemel, kalau ada yang membuatmu khawatir, aku bisa membunuh mereka untukmu, Leon berkata dengan wajah datar. Dia hanya memiliki dua kekuatan energi potensial yang tersisa dan karena keduanya sangat berharga, dia tidak ingin menyia-nyiakannya pada Rick. Namun, Patrick dan Damian adalah keluarga Iris dan Leon lebih dari senang menggunakan kekuatan energi potensial untuk melenyapkan ancaman apapun terhadap mereka. Patrick tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Rick, tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka dan bahkan dia akan merasa kesulitan untuk membunuh Rick. Bahkan jika dia berhasil mengalahkan Rick, Rick dapat dengan mudah melarikan diri darinya. Akan tetapi, Leon berani mengklaim bahwa ia bisa menyingkirkan Rick, dan Patrick tidak dapat memahami bagaimana Leon bisa begitu percaya diri. Bab 1427. Leon, sebaiknya kau tahu tempatmu. Aku akan melepaskanmu karena Patrick yang bilang begitu. Kalau kau terus mencoba menciptakan konflik di antara para Skemel, aku tidak akan membiarkanmu. Geram Rick dengan marah. Seolah kau bisa menyakitiku. Sungguh lelucon. Leon mengejek dan mengabaikan ancaman Rick. Kenapa kau? Dengan geram, Rick mengumpulkan energinya dalam tinjunya dan bersiap menyerang. Serang aku, dasar brengsek tua. Leon mendengus dan hendak mengambil kembali kekuatan energi potensial. Kalian berdua, diam, teriak Patrick dan menghentikan mereka berdua. Leon, aku sudah tegaskan. Ini sudah berakhir. Rick dan yang lainnya sempat kehilangan arah, tetapi mereka tahu bahwa mereka salah sekarang. Berhenti ikut campur, kata Patrick dingin. Tapi, Leon ingin membantah, tetapi Patrick langsung memotongnya. Cukup, ini keputusan terakhirku, kata Patrick tegas. Rick bukan saja merupakan saudara kandungnya, tetapi status dan pengaruh Rick terhadap keluarga juga berada di urutan kedua setelahnya, dan menghancurkan keluarga Skemel tidak akan menguntungkan Patrick dengan cara apapun. Baiklah kalau begitu, Leon tidak punya pilihan selain menyerah melihat betapa bertekadnya Patrick. Ia bermaksud melenyapkan potensi ancaman terhadap garis keturunan pertama, tetapi karena Patrick tidak menghargainya, tidak ada yang dapat ia lakukan. Berani sekali dia. Rick menghela napas lega karena Patrick tidak mendengarkan Leon, tetapi kebenciannya terhadap Leon justru bertambah. Jika Patrick tidak bersikeras melindungi Leon, dia akan membunuh Leon saat itu juga.
Yang tidak disadarinya adalah bahwa Leon akan dapat membunuhnya dengan mudah menggunakan kekuatan energi potensial dan Patrick menyelamatkan hidup mereka dengan menghentikan Leon. Eugene, ayo. Rick menatap tajam ke arah Leon dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menggendong Nigel. Kakek, tunggu, seru Nigel. Rick terdiam dan menoleh menatapnya dengan bingung. Ada apa, Nigel? Ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kakek Patrick. Kata Nigel dan menoleh ke arah Patrick. Kakek Patrick, Iris bukan satu-satunya pacar Leon. Wanita sir di sebelahnya juga pacarnya. Dia selingkuh dari Iris, jadi dia bukan pria terhormat. Kalian semua harus berhati-hati atau dia bisa menipu kalian semua. Nigel menunjuk Cynthia dan mengungkap hubungan mereka. Dia mengetahui dari Ruth bahwa Cynthia juga adalah pacar Leon. Karena tidak bisa membalas dendam, dia memutuskan untuk mengungkap rahasia Leon. Tentu saja akan lebih baik jika Iris dan garis keturunan pertama Skemel memutuskan semua hubungan dengan Leon karena hal itu. Tanpa dukungan Patrick, Leon akan rentan dan mereka dapat membalas dendam padanya kapan saja mereka mau. Bab 1428. Perkataan Nigel mengejutkan Patrick dan yang lainnya. Leon, benarkah itu? Apakah kamu selingkuh dari Iris? Patrick, Damian, dan Penny langsung menoleh menatap Leon dengan tak percaya. Yah, Leon tidak menyangka Nigel akan tahu tentang dirinya dan Cynthia dan terkejut, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ekspresi Patrick menjadi gelap karena Leon terdiam. Apakah Nigel mengatakan yang sebenarnya? Tidak, Penatua Skemel, Cynthia hanyalah teman baikku. Dia bukan pacarku, kata Leon ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa Cynthia bertekad untuk melanjutkan hubungan ini, dia masih berharap agar Cynthia menemukan orang lain yang dicintainya dan melupakannya. Iris dan Cynthia adalah wanita yang luar biasa dan dia seharusnya menganggap dirinya beruntung memiliki salah satu dari mereka, jadi dia tidak pernah berniat untuk berkencan dengan mereka berdua pada saat yang sama. Itu tidak adil bagi siapapun yang terlibat dan dia tidak boleh bersikap egois. Leon tidak pernah berubah pikiran tentang hal itu dan karena itu, dia tidak pernah benar-benar menerima Cynthia sebagai pacarnya. Bagus. Patrick sedikit rileks mendengar penyangkalan Leon. Sebaliknya, Ruth kesal. Leon, ada apa denganmu? Cynthia pacarmu dan keluarga Sir sudah menyetujuinya, jadi kenapa kau tidak mengakuinya? Apa kau benar-benar seorang pria? Ruth bertanya tajam atas nama Cynthia. Apa Ruth? Bisakah kau berhenti mengada-ada? Ekspresi Leon menjadi gelap karena keterlibatan Ruth. Meskipun keluarga Sir menerima hubungannya dengan Cynthia, semuanya begitu rumit dan dia tidak siap berkomitmen pada Cynthia, jadi dia merasa dituduh secara tidak adil ketika Ruth menceramahinya tentang hal itu. Yang paling penting, Ruth melakukannya di depan Patrick dan yang lainnya dan dia pasti akan mendapat masalah karenanya. Aku tidak mengada-ada, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu menganggap dirimu seorang pria, kamu harus menjelaskan semuanya kepada Cynthia sekarang. Kata Ruth. Ruth, lupakan saja. Leon sedang dalam posisi sulit. Jangan ganggu dia lagi. Cynthia menarik lengan Ruth agar tidak membuat keributan. Cynthia tahu bahwa Leon terikat oleh moralitas dan norma sosial, dan dia bisa mengerti mengapa Leon berjuang untuk menerima hubungan yang aneh seperti itu. Karena Iris sudah menerimanya, Cynthia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Leon dan tahu bahwa pada akhirnya Leon akan menyerah selama dia terus bertahan. Dia tidak bermaksud memaksa Leon untuk menerimanya, atau dia mungkin akan lari. Jadi, itu benar. Patrick, Damian, dan Penny memucat ketika mereka menyadari sifat hubungan antara Leon dan Cynthia. Bab 1429. Sialan kau, Leon, beraninya kau selingkuh di belakang Iris. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Patrick melotot tajam ke arah Leon. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Penatua Skemel, biar aku jelaskan. Leon ingin menjelaskan, tetapi dipotong oleh Patrick karena dia bisa mengatakan apa saja. Semuanya sudah ketahuan sekarang dan aku tidak mau mendengar alasan apapun. Patrick berteriak dan menoleh ke Iris. Iris, kau dengar itu? Leon berkencan dengan wanita lain di belakangmu. Sungguh hina, kau harus putus dengannya sekarang juga. Patrick semakin gelisah saat berbicara. Kakek, tenanglah.
Aku tahu soal ini, jadi Leon tidak berselingkuh di belakangku, kata Iris malu-malu. Dia tidak menyangka situasinya akan meningkat sampai sejauh ini dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Kau tahu tentang ini. Apa maksudmu? Patrick membeku karena terkejut, sementara Damian dan Penny saling bertukar pandang bingung. Yah, aku setuju Cynthia menjalin hubungan dengan Leon. Kami berdua memang pacaran dengan Leon atas kemauan sendiri. Iris memberanikan diri untuk mengakui kebenarannya. Apa, kau tahu ini? Iris, apa kau sudah gila? Patrick tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mengira Leon berselingkuh di belakang Iris, betapa bingungnya dia. Iris tahu mengenai hal itu dan setuju untuk melakukannya. Semuanya begitu surrealis dan Patrick berjuang untuk memahami situasinya. Damian, Penny, dan yang lainnya juga terkejut. Nigel, yang mengira Leon adalah seorang tukang selingkuh sepertinya, sengaja menyebutkan hubungan antara Leon dan Cynthia di depan keluarga Scamel dengan harapan dapat membuat mereka bermusuhan satu sama lain. Ternyata Iris dan Cynthia sepakat untuk berbagi pria yang sama, dan dia begitu terpana hingga meragukan semua hal yang pernah dia ketahui. Kakek, kau tidak mengerti. Cynthia sangat mencintai Leon dan baik Leon maupun aku berutang segalanya padanya. Ini urusan kita bertiga, dan kita akan menanganinya. Jangan ikut campur, kata Iris buru-buru. Jangan ikut campur, Iris. Ini masyarakat monogami. Ini membuatmu jadi simpanan. Aku kakekmu, dan aku tidak mungkin bisa tidak ikut campur. Patrick menggerutu. Dengarkan aku, kakek. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Bisakah kau biarkan aku sendiri? Iris membantah. Aku tidak peduli jika kau melakukan ini dengan sukarela. Aku tidak akan pernah menyetujui sesuatu yang konyol seperti itu, kata Patrick tegas. Dia tidak tahu mengapa Iris begitu toleran terhadap Leon, tetapi dia tahu bahwa cinta segitiga ini tidak normal dan tidak bermoral, dan dia tidak bisa membiarkan cucunya melakukan tindakan yang tidak tahu malu seperti itu. Bab 1430. Atlanta, malam, area Villa Paradise. Dua orang duduk berhadapan di ruang tamu yang luas dan terang. Sebuah perjanjian perceraian diletakkan di hadapan mereka. Lelaki itu mengenakan setelan jas yang disetrika dan datar, dengan fitur wajah yang sempurna dan tatapan acuh tak acuh. Ada rasa tertekan yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia menatap gadis pendiam di seberangnya dengan dingin, dan matanya gelap gulita seperti tengah malam di luar. Cerai hari Senin, kata Jason tanpa ragu, suaranya dingin dan dalam. Anda dapat meminta apapun yang Anda butuhkan selain kompensasi dalam perjanjian perceraian. Mengapa begitu tiba-tiba? Suara Sarah lebih pelan dari sebelumnya. Jason berkata dengan sederhana, Jenny sudah kembali. Sarah tahu siapa Jenny. Setelah terdiam sejenak, dia setuju, oke. Jason berhenti sejenak. Tampaknya dia tidak menyangka dia akan menyetujuinya begitu mudah. Sarah membuka surat perjanjian perceraian itu, membaca kata-kata yang tertera di dalamnya, dan mengingat pertemuannya dengan Jason di masa lalu. 2 tahun lalu, mereka bertemu di iClub di Atlanta. Dia sibuk dan bertemu Jason yang sedang jatuh cinta. Setelah minum 2 gelas, mereka tampak telah menemukan orang kepercayaan dan berbincang dengan gembira. Mereka pergi setelah minum dan tidak melakukan apapun setelahnya. Dia bertemu lagi dengannya pada hari ketiga setelah malam itu. Jason datang kepadanya dengan asisten khusus untuk membicarakan tentang pernikahan. Dia setuju. Setelah menikah, dia sangat baik padanya. Dia merawatnya dengan baik. Dia membantunya menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Ketika dia sakit, dia membuat obat untuknya sendiri. Setelah mencuci rambut, dia berinisiatif untuk membantunya mengeringkannya. Mereka memiliki hubungan yang baik. Sampai setengah tahun lalu, dia menjawab panggilan telepon. Dia berubah setelah panggilan itu. Dapatkan Bo. Dia bersikap acuh tak acuh terhadapnya dan tidak lagi lembut. Pada hari itulah dia mengetahui bahwa alasan Jason menikahinya dan memperlakukannya dengan baik setelah menikah adalah karena dia mirip dengan mantan pacarnya, Jenny. Memikirkan hal ini, Sarah mengerutkan bibirnya dan bertanya kepada Jason dengan ringan, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku dapat meminta kompensasi apapun? Ya, jawab Jason singkat. Ada kompensasi.
Sarah mengangkat matanya dan menatapnya. Wajahnya yang halus tidak lagi bersemangat seperti dulu. Ditatap dengan mata seperti itu, Jason merasa sedikit bersalah, ya. Dia memikirkannya. Selama tuntutan Sarah tidak berlebihan, dia akan berusaha memenuhinya. Tahun lalu, dia sangat baik padanya. Baiklah, aku ingin mobil super termahal di garasimu. Ya, sebuah villa di pinggiran kota. Bagus. Bagilah miliaran uang yang Anda hasilkan dalam 2 tahun pernikahan. Ketika dia mendengar tentang hal itu, Jason yang tidak pernah mengubah wajahnya akhirnya menggerakkan matanya. Karena takut salah dengar, dia membuka bibir tipisnya dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Harta benda setelah perkawinan adalah milik bersama suami istri. Berdasarkan perhitungan saya, kunjungi situs ini untuk membaca bab yang benar alaninis.com. Selain investasi dan pengelolaan keuangan Anda, gaji Anda dalam 2 tahun terakhir pernikahan ditambah dividen perusahaan akan berjumlah puluhan miliar. Sarah berkata dengan serius dan sama sekali tidak bermaksud bercanda. Aku tidak mau lebih. Aku hanya mau 40% saja. Ya Tuhan. Sarah kemudian berkata, tentu saja, aku akan memberikan 40% penghasilanku kepadamu. Sarah. Jason sangat marah. Baru saja, dia pasti gila, merasa bersalah padanya. Kenapa dia tidak menyadari bahwa dia sangat mencintai uang sebelumnya? Sarah menatapnya dan bertanya dengan serius, tidak bisakah? Tentu saja tidak. Jason menyangkal tanpa memikirkannya. Jika tidak berhasil, tidak masalah. Sarah meletakkan pena tanda tangan dan berkata, lain kali aku bertemu dengan para tetua kalian, aku akan memberitahu mereka tentang perselingkuhan rohani kalian dalam pernikahan. Aku yakin mereka akan mendukungku. Seluruh tubuh Jason dingin, dan matanya seperti pisau. Dia tidak menyangka wanita ini memiliki 2 sisi. Jadi dia berpura-pura tidak bersalah di masa lalu. Apakah kamu yakin ingin berbicara denganku seperti ini? Ya, Sarah menatapnya. Dia tahu bahwa dia paling benci ancaman, tapi kenapa? Dia juga paling benci perselingkuhan dalam rumah tangga. Baiklah, tatapan mata Jason dalam dan wajahnya dingin. Aku akan memberikannya kepadamu, tetapi jika perceraianmu tidak berjalan dengan baik, kamu tahu konsekuensinya. Tuan Not, apakah Anda mengancam saya? Sarah duduk di kursi, dan tatapannya serius. Tampilan ini, Jason belum pernah melihatnya. Sarah bersikap bijaksana, patuh, dan lembut sejak mereka menikah selama 2 tahun. Sarah tidak pernah bersikap begitu agresif terhadapnya. Tidak, Jason sudah tahu bagaimana cara menghadapinya, dan suaranya dingin. Aku akan memberimu rumah, mobil, dan uang. Cerai hari Senin. Sarah mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan, ada satu hal lagi. Katakan, kesabaran Jason berangsur-angsur menghilang. Besok pergi belanja denganku. Sarah tampaknya tidak merasakan dinginnya tubuh lelaki itu. Setelah berbelanja, aku akan kembali ke keluargamu bersamamu dan memberitahu para tetua tentang perceraian kita. Alasan perceraian kita adalah karena aku tidak menyukaimu lagi. Bagus. Jason setuju. Setelah berbicara, Jason tidak ingin tinggal di sana sebentar pun. Dia berjalan keluar dengan dingin. Sebelum dia datang, dia bahkan berpikir bahwa jika Sarah hampir tidak bisa menerima perceraian, dia bisa memberinya lebih banyak waktu agar terbiasa dengannya. Sekarang ketika dia berpikir lagi, tidak sulit untuk menerimanya. Dia ingin menceraikannya lebih awal agar dapat berbagi harta. Jika Sarah tahu idenya, dan dia akan tertawa, apakah saya akan peduli dengan uang Anda? Aku tidak akan kembali malam ini. Aku akan menjemputmu jam 9 besok pagi untuk pergi berbelanja. Ketika dia sampai di pintu, Jason berhenti dan berkata, kamu harus membuat daftar tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi terlebih dahulu. Apakah kamu akan menemukan Jenny? Itu bukan urusanmu. Aku tidak suka dikhianati. Sarah tidak berpura-pura setelah berbicara dengannya, sebaiknya kau tidak memintanya tidur sebelum bercerai. Wajah Jason menjadi gelap. Dia melangkah mundur dan mendekati Sarah serta menatapnya dengan sikap berwibawa. Sarah tidak terpengaruh oleh hal itu, kenapa? Kamu tidak bisa menunggu selama 2,5 hari. Aku tahu kau menyimpan dendam di hatimu, jadi jangan gunakan kata-kata ini untuk memancing amarahku.
Jason tidak marah. Ia berpikir dengan hati-hati. Jika dia diperlakukan seperti ini, dia mungkin akan lebih ekstrim daripada dia. Kami hanya bercerai, bukan musuh. Sarah, bisakah dia bersikap lebih tidak tahu malu? Beristirahatlah lebih awal. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jason pun pergi. Saat pintu tertutup, perjanjian perceraian diletakkan diam-diam di atas meja, dan Sarah berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tidak benar bahwa tidak ada fluktuasi suasana hati. Sejak dia tahu dirinya diperlakukan sebagai pasien pengganti setengah tahun lalu, dia menderita. Jason adalah cinta pertamanya selama 24 tahun hidupnya. Sebelum panggilan telepon itu, dia adalah suami yang sempurna dalam segala hal kecuali sifatnya yang pendiam.